Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawarah dari Prodi Akuntansi Syariah. Baik, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan ISLM dengan pendekatan ekonomi Islam. Pengertian pasar barang dan pasar uang dalam model ISLM. ISLM terdiri dari IS dan LM. IS adalah investment saving yang berarti pasar barang, sedangkan LM adalah liquidity money yang berarti pasar uang. Model ISLM menjelaskan interaksi antara kedua pasar, yaitu pasar barang dan pasar uang. Di kedua pasar ini, peranan tingkat suku bangsa sangat penting karena akan mempengaruhi komponen terutama variabel konsumsi dan investasi. Perubahan-perubahan indikator makro di kedua pasar yang terbentuk akan mempengaruhi komposisi pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adapun keseimbangan pasar dan kurva IS, di mana pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu sebagai pasar, maka terdapat penawaran dan permintaan. Begitu pula pada pasar barang. Permintaan dalam pasar barang merupakan agresi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Besaran konsumsi ditentukan oleh besaran disposable income yang dalam hal ini adalah total pendapatan dikurangi dengan pajak, sehingga persamaan menjadi dari keseimbangan di pasar barang dapat diturunkan kurva IS. Pada bagian ini, IS bukan lagi suatu otomonus, melainkan dipengaruhi oleh tingkat bunga dan pendapatan. Jika diasumsikan terjadi kenaikan tingkat bunga, maka hal ini akan mempengaruhi terhadap besaran investasi. Kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dan output nasional di pasar barang. Kenaikan suku bunga menurunkan investasi sehingga output nasional atau Y turun karena efek multiplier atau penurunan suku bunga memiliki dampak sebaliknya, yaitu meningkatkan investasi dalam output. Kurva IS juga bergeser karena perubahan pajak atau T atau pengeluaran pemerintah, yang dimana G, kenaikan pajak mengurangi pendapatan disposable atau YD dan konsumsi, sehingga kurva IS bergeser ke kiri bawah. Sebaliknya, penurunan pajak meningkatkan konsumsi dan menggeser kurva IS ke kanan atas. Perubahan G juga mempengaruhi kurva IS. Jika G meningkat, permintaan agregat naik dan kurva IS bergeser ke kanan atas. Penurunan G menyebabkan kurva IS bergeser ke bawah. Keseimbangan pasar uang dan kurva LM. Pasar uang merupakan suatu tempat di mana terjadi transaksi keuangan. Sama halnya dengan pasar lainnya, keseimbangan akan tercapai pada saat jumlah permintaan uang di pasar sama dengan jumlah penawarannya. Dalam sistem ekonomi di luar ekonomi Islam, permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat bunga, sedangkan penawarannya merupakan otoritas dari bank sentral, sehingga bentuk kurva penawarannya menjadi inelastis sempurna. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan permintaan uang nominal, sedangkan kenaikan suku bunga akan menurunkan permintaan uang. Jika hubungan dalam bentuk nominal akan dirubah dalam bentuk real, maka permintaan uang real akan dipengaruhi oleh pendapatan real dan tingkat bunga. Perbedaan antara uang nominal dan uang real akan terlihat dari daya belinya. Uang nominal hanya menyatakan jumlah uang yang tertera di uang fiat, sedangkan uang real mengukur uang dari daya belinya. Proses penurunan keseimbangan pada pasar uang atau LM terjadi apabila pendapatan naik, maka akan menyebabkan money demand atau meningkatkan, yang berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga dan menyebabkan kurva LM bergeser ke sebelah kanan atas. Kebijakan moneter dengan menambah atau mengurangi jumlah uang beredar akan mengakibatkan bergesernya kurva LM. Jika bank sentral menambah jumlah uang beredar, maka kurva LM akan bergeser ke bawah. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar dikurangi, maka kurva LM akan bergeser ke atas. Adapun kebijakan pada keseimbangan ISLM atau kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jika pemerintah menetapkan kebijakan fiskal atau TG, maka perubahan ini hanya akan mengakibatkan perubahan di kurva IS, sedangkan kurva LM relatif tetap.
Sedangkan jika bank sentral menerapkan kebijakan moneter, maka hal ini hanya akan mempengaruhi kurva LM, sedangkan kurva IS tetap jika permintaan menerapkan kebijakan campuran, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, maka akan terjadi pergeseran kurva IS maupun kurva LM. Selanjutnya itu kebijakan fiskal. Perubahan pengeluaran permintaan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu meningkatkan pengeluaran permintaan atau penurunan pengeluaran pemerintah. Tetapi kedua-duanya berdampak pada pergeseran kurva keseimbangan pada pasar barang atau IS. Jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan, maka kurva IS bergeser ke atas, berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga. Begitu juga dengan income naik, begitu juga sebaliknya. Selain pengeluaran pemerintah atau G, kebijakan fiskal dapat pula berupa perubahan kebijakan perpajakan. Jika penerimaan dari sektor pajak menurun, maka kurva IS bergeser ke atas. Selanjutnya itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter biasanya terikat dengan kebijakan jumlah uang beredar atau money supply yang dilakukan oleh otoritas moneter, yang dalam hal ini bank sentral. Adanya kebijakan dalam bidang moneter berdampak pada pergeseran kurva LM. Jika jumlah uang beredar meningkat, maka akan menyebabkan bergesernya kurva LM ke bawah. Bergesernya kurva LM berdampak pada penurunan tingkat suku bunga dan meningkatkan output. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah uang beredar berkurang, maka kurva LM akan bergeser ke atas dan berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga dan menurunkan output. Selanjutnya itu keseimbangan pasar dan pasar uang dalam perspektif Islam. Keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang dapat dalam perspektif Islam menurut Kahan secara grafis dipresentasikan dengan terjadinya perpotongan antara kurva IS yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang dengan kurva LAM, keseimbangan di pasar uang, atau perpotongan antara kedua kurva ini menunjukkan tingkat bagi hasil atau rasio profit sharing sedangkan dengan pendapatan nasional. Bedanya dengan keseimbangan kurva ISLM konvensional adalah keberadaannya yang menggantikan suku bunga atau I. Keseimbangan pasar barang dan pasar uang terjadi pada saat pendapatan nasional barang di posisi Y dan rasio profit sharing sebesar A. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap minat pelaku bisnis untuk berinvestasi. Sementara kurva LAM dipengaruhi besaran A. Jika nilai A rendah, maka orang akan lebih senang memegang uang dalam bentuk tunai dan memanfaatkannya dalam kegiatan yang sifatnya altruistik. Sebaliknya, jika A besar, maka masyarakat akan melakukan investasi yang lebih besar dalam jumlah aset-aset finansial. Baik, yang selanjutnya itu kesimpulan. Model ISN dengan pendekatan ekonomi Islam menawarkan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Meskipun memiliki keterbatasan, model ini berpotensi untuk memberikan wawasan yang berharga tentang peran prinsip-prinsip Islam dalam penciptaan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Baik, itulah tadi hasil dari penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.